Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia Rusyidayanti, with ID number 17220284 B4 2017 in IKIP Siliwangi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi Human Research Management for English Institution Provider dari topik 1 hingga topik 5. Untuk topik yang pertama ada manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya. Lalu topik kedua ada praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga analisis desain pekerjaan dalam manajemen. Yang keempat perencanaan sumber daya manusia. Dan yang kelima rekrutmen. Mulai dengan topik pertama yaitu manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan, perencanaan, pengadaan, pengembangan untuk mencapai tujuan individual atau organisasi. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sentral pengelola maupun penyedia sumber daya manusia bagi departemen lainnya. Fungsi sumber daya manusia diantaranya ada fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi penggunaan. Tantangan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua, ada tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal yaitu perubahan lingkungan bisnis yang cepat, keragaman tenaga kerja, globalisasi, perubahan pemerintah, perkembangan pekerjaan, dan kekurangan tenaga kerja yang terampil. Lalu ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yaitu posisi organisasi dalam bisnis kompetitif, pengurangannya tenaga kerja, adanya teknologi, dan sertifikat pekerja. Lalu topik yang kedua yaitu praktek manajemen sumber daya manusia. Menurut Weaver 1995 menegaskan bahwa suatu keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan secara efektif. Hal itu dapat diperoleh dengan menerapkan praktik-praktik yang secara tidak langsung sangat berkaitan. Yang pertama, employment security atau keselamatan kerja, di mana mendorong karyawan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terhadap proses pekerjaan. Yang kedua ada selective in recruiting. Lalu ada high wage, tingkat upah yang tinggi, di mana membuat pekerja lebih tanggung jawab dan akan memberikan kesan menghargai karyawan. Lalu ada incentive pay, lalu ada employee ownership, lalu adanya information sharing, partisipasi pemberdayaan, self-management team atau pengelolaan tim secara mandiri, ada training and skill development, pelatihan dan pengembangan keterampilan, ada symbolic egalization atau tidak adanya perbedaan status. Dalam konteks ini semua orang itu sederajat. Lalu ada promotion from within, di mana mendorong pelatihan dan pengembangan keahlian karena tersedianya kesempatan dan peluang promosi dalam perusahaan bagi para pekerja. Lalu topik yang ketiga yaitu analisis dan desain pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan yaitu mengumpulkan informasi tentang berbagai karakteristik pekerja dan pemegang jabatan. Sebelum melaksanakan pekerjaan, seorang analisis perlu mengetahui atau memahami organisasi terlebih dahulu tentang tujuan, output input, produk, atau jasa perusahaan, dan lainnya. Ada tiga tahap yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Persiapan analisis pekerjaan, di mana bisa mengidentifikasi pekerjaan dan dapat menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, pengumpulan data, bisa secara observasi, wawancara, atau kuesioner. Yang ketiga, penyempurnaan data, di mana dapat memisahkan data, menyaring data ketika data telah disempurnakan atau terbentuk. Lalu desain pekerjaan. Sumber daya manusia harus memahami desain pekerjaan karena merefleksikan organisasi, lingkungan, dan permintaan perilaku. Dimaksud agar pekerja tersebut bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Lalu di topik 4 ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan yang bertujuan untuk memastikan
kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja, baik segi jumlah, kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, membantu human research mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi. Yang kedua, human research proaktif dalam menentukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, memungkinkan human research mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada proses perencanaan sumber daya manusia dan dibagi menjadi 4. Yang pertama, persediaan tenaga kerja masa kini. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia untuk masa mendatang. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, strategi dan implementasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Selain itu, ada faktor juga yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada 3. Yang pertama, pertumbuhan atau growth, di mana perusahaan itu memiliki budget atau tidak, atau perusahaan melakukan ekspansi atau membutuhkan banyak sumber daya manusia. Yang kedua, ada perubahan atau change. Yang ketiga, teknologi. Nah, dalam teknologi, human research memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Lalu topik yang terakhir yang kelima, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Dimulai dengan mencari calon pelamar, berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja. Lalu sumber dan metode rekrutmen dibagi menjadi 2, yaitu sumber rekrutmen internal dan eksternal. Internal, di mana karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Terdapat 2 metode yang digunakan, metode tertutup dan metode terbuka. Di mana metode tertutup itu meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosikan, sedangkan metode terbuka mengumumkan jabatan yang lowong melewati iklan. Ada keuntungan sumber internal, yaitu meningkatkan semangat kerja, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan mendorong pengembangan diri pada karyawan. Selanjutnya, sumber rekrutmen eksternal, di mana rekrutmen eksternal berasal dari luar lingkungan perusahaan. Semua perusahaan memerlukan perekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada keunggulan dari internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Keunggulan dari sumber rekrutmen eksternal bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaannya, dapat membawa ide atau teknik baru, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang atau memerlukan banyak pekerjaan baru. Lalu ada 5 metode dalam merekrutmen. Ada yang pertama iklan, yang kedua rekomendasi dari internal perusahaan, yang ketiga perusahaan penyediaan tenaga kerja, yang keempat dari lembaga pendidikan, yang kelima ada lembaga pemerintahan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang Human Research Management for English Institution Provider. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.